Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menampilkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.1. Perkenalkan, saya Rusdiana, CGP Angkatan 11 SMA Negeri 6 Prabu Mulih. Menurut konvergenti teori, salah satu aliran pendidikan mengajarkan bahwa anak yang dilahirkan itu diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tetapi semua tulisan-tulisan itu suram. Pendidikan berkewajiban untuk menebalkan segala tulisan yang suram dan yang berisi baik, agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Tetapi segala tulisannya mengandung arti jahat, dibiarkan saja. Jangan sampai menjadi tebal. Selanjutnya, CGP telah membuat animasi tentang jenis-jenis kecerdasan murid yang berlaku umum di masyarakat. Dapat dilihat dari animasi yang telah dibuat. Di situ nampak yang berdiri kokoh, yang paling tinggi adalah murid yang jago matematika, dengan crown di atas kepalanya dan senyum lebar yang ditampilkannya. Tetapi bagi murid-murid yang jago menari, jago sepak bola, jago memasak, jago mengaji, jago menggambar, dan jago public speaking, tidak nampak bahagia dan nampak kerdil. Kenapa? Karena pandangan umum pada masyarakat dan sebagian besar di sekolah memandang bahwa murid-murid yang jago matematika, murid-murid yang jago berhitung ialah murid yang cerdas dan pintar sesungguhnya. Sebetulnya paradigma ini yang harus kita hapus, bahwasanya setiap manusia, setiap anak, setiap murid memiliki kecerdasan masing-masing. Kita tidak dapat memaksakan seorang anak harus dapat menguasai semua bidang. Kita juga tidak dapat memaksakan seorang anak harus pintar dalam berhitung. Karena sekali lagi, setiap anak memiliki kelebihan masing-masing. Ada 8 teori kecerdasan menurut Howard Gardner. Yang pertama yaitu kecerdasan visual spasial. Orang dengan kecerdasan visual spasial pandai dalam memvisualisasikan sesuatu, seperti arah, gambar, dan sebagainya. Yang kedua, kecerdasan linguistik verbal. Orang yang kuat dalam kecerdasan linguistik verbal mampu menggunakan kata-kata dengan baik, memiliki kecerdasan public speaking yang baik dan berbicara yang sangat baik pula. Kemudian, kecerdasan logis matematis. Orang-orang dengan kecerdasan logis matematis kuat dalam bernalar, mengenali pola, dan menganalisis masalah secara logis. Orang-orang ini cenderung berpikir secara konseptual tentang angka, hubungan, dan pola. Kemudian, kecerdasan tubuh kinestetik. Orang yang memiliki kecerdasan tubuh kinestetik pandai dalam gerakan tubuh, melakukan tindakan, dan juga kontrol fisik. Selanjutnya, kecerdasan musikal. Orang-orang dengan kecerdasan musikal pandai berpikir dalam pola, ritme, dan suara. Mereka memiliki apresiasi yang kuat terhadap musik dan seringkali bagus dalam komposisi dan penampilan musik. Kecerdasan interpersonal. Mereka yang memiliki kecerdasan interpersonal kuat sangat pandai memahami dan berinteraksi dengan orang lain. Mereka juga terampil dalam menilai emosi, motivasi, keinginan, dan niat orang-orang di sekitar mereka. Kecerdasan intrapersonal. Individu yang kuat dalam kecerdasan intrapersonal pandai menyadari keadaan emosi, perasaan, dan motivasi mereka sendiri. Mereka cenderung menikmati refleksi dan analisis diri
termasuk melamun, menjelajahi hubungan dengan orang lain, dan menilai kekuatan pribadi mereka. Yang terakhir, kecerdasan naturalistik. Individu yang memiliki jenis kecerdasan ini akan lebih selaras dengan alam dan sering tertarik untuk memelihara, mengenal lingkungan, dan belajar tentang makhluk hidup lain. Mereka dapat dikatakan sangat sadar akan perubahan pada lingkungannya. Inilah 8 tingkat kecerdasan menurut Howard Gardner. Filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, peran pendidik diibaratkan petani. Yang kedua, peserta didik diibaratkan bibit yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani. Seorang petani pada hakikatnya dan kewajibannya disamakan dengan seorang pendidik. Seorang petani bertugas untuk menanam padi. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi dengan memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat dan hama yang mengganggu kehidupan padi, sehingga padi dapat tumbuh menjadi subur. Tetapi petani tidak dapat mengubah tanaman padi menjadi jagung. Yang dapat dilakukan petani adalah hanya memelihara, hanya merawat dan menuntun padi untuk tumbuh menjadi baik dan bagus. Peran guru sesuai dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Ingarsa sung tulada. Harus dapat memberikan contoh dan teladan yang baik bagi peserta didik. Ing madya mangun karsa. Harus dapat membangun motivasi kepada peserta didik. Tutwuri Handayani harus memberikan dorongan semangat untuk peserta didik. Referensi hasil dari download modul 1.1 di LMS Calon Guru Penggerak dan dari beberapa sumber yang diambil dari internet. Demikianlah presentasi dari saya. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.